apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di udara. Kemudian sosok Xiaoyan muncul darinya, yang membuat wajah Yetian dipenuhi ketakutan begitu dahsyatnya, sehingga wujud aslinya terungkap. Segera dia berubah menjadi awan ungu hitam dan segera bersiap untuk melarikan diri. Yetian, Anda mau pergi kemana? Meskipun kata-kata Xiaoyan sederhana, tapi bagi Yetian suara ini bagaikan sihir. Jadi dia berubah menjadi cahaya hitam dan melarikan diri dengan panik. Namun tepat saat panji penekan jiwa terbang 1000 kaki, wujud Yetian tiba-tiba berhenti. Dan dia tertarik mundur tak terkendali oleh daya hisap yang kuat. Tapi tatapan Xiaoyan tetap diam saat Yetian langsung terserap ke dalam panji penekan jiwa. Bagaimanapun benda ini ditinggalkan oleh Yang Mulia hanya untuk menghadapi iblis ini. Sebelumnya, jika Yetian ingin terus melarikan diri, Xiaoyan mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Tetapi sekarang Xiaoyan memiliki gua jiwa kekosongan, sehingga Yetian tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Tapi Yetian juga masih tidak mengerti bagaimana Xiaoyan tiba-tiba muncul di sini tanpa peringatan, tanpa memberinya sedikit pun kesempatan untuk bereaksi. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sejelas-jelas telah membuat persiapan yang matang untuk bertahan melawan bintang jahat ini. Jadi bagaimana mungkin dia tiba-tiba muncul di sini? Saya telah menempatkan mata-mata di setiap sudut kehampaan di sekitarnya, dan tujuannya adalah untuk mencegah kedatangan bintang jahat ini, sehingga saya masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Tapi kenapa tidak ada mata-mata saya menyadarinya? Kecuali dia langsung berteleportasi ke sini melalui kehampaan. Sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Lupakan saja, ini adalah dunia sensi. Dia pasti lebih tak terkalahkan di sini karena dia bisa turun langsung. Setelah Yetian ditangkap oleh panji penekan jiwa, Xiaoyan segera mengangkat tangannya. Kemudian sebuah kekuatan penekan langsung menyelimuti Yetian, sehingga membuat merasakan sakit yang menusuk. Tiba-tiba rantai besi hitam yang tak terhitung jumlahnya menembus awan ungu hitam, membelah sosok Yetian menjadi 100 iblis yang tak terkendali. Saya salah. Kura-kura iblis yang Anda lihat di langit semuanya adalah hasil karya saya. Sekarang, pasukan kura-kura iblis ini bisa Anda manfaatkan. Yetian merasakan tekanan berat ini meraung kesakitan. Meskipun dia tidak bisa dibunuh, tapi Yetian terus-menerus disiksa oleh panji penekan jiwa. Mendengar itu, Xiaoyan menatap kumpulan kura-kura iblis di langit yang gelap bagaikan awan, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Jelas Xiaoyan tidak pernah membayangkan bahwa Yetian akan berhasil menciptakan pasukan iblis yang begitu mengerikan dalam waktu sesingkat itu. Meskipun kekuatan tempur mereka terbatas, tapi jumlah mereka yang banyak lebih dari cukup untuk menembus musuh. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki jiwa atau pikiran, dan semuanya dikendalikan oleh pikiran para pengendali mereka. Setelah berpikir sejenak, sosok Xiaoyan melayang di udara. Kemudian tatapannya tertuju pada udara di bawah, yang membuat Kaisar Hun Tiandi dan Master Aula 10.000 iblis tak kuasa menahan diri untuk menatap Xiaoyan. Siapa orang ini? Dia bisa melenyapkan iblis itu dalam sekejap, gumam sang master. Sementara Kaisar Hun Tian, nama Xiaoyan tanpa sadar diteriakkan oleh Kaisar Hun Tian. Nama yang paling ia benci dan yang paling ia ingat dengan jelas. Ketika namanya dipanggil, Xiaoyan tentu saja mengerti bahwa sangat jarang seseorang mengetahui namanya di tempat seperti itu. Jadi tatapan Xiaoyan tanpa ekspresi ragu tertuju pada Kaisar Hun Tiandi dan penguasa aula 10.000 iblis. Namun tatapan ini mengirimkan gelombang kecut ke arah keduanya, sehingga tubuh mereka tak terkendali bergerak untuk membungkuk dan bersujud. Ternyata Anda adalah teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Sebuah senyum tersungging di wajah Xiaoyan saat ia menatap Kaisar Hun Tiandi yang tampak tidak terkejut.
Namun Kaisar Hun Tiandi tetap terdiam. Bahkan di hadapan Xiaoyan kesombongannya lenyap, seolah-olah dia seperti semut yang bahkan tak berani menatap wajah Xiaoyan. Bukan hanya dirinya, tetapi penguasa aula 10.000 iblis juga menundukkan kepala dan menangkupkan tangannya. Apakah ini aula 10.000 iblis? Xiaoyan bertanya dengan lembut. Mendengar itu, Master Aula 10.000 iblis segera mengepakkan tinjunya dan melangkah maju. Iya, apa instruksi dari dewa tertinggi? Tanya Master Aula 10.000 iblis. Xiaoyan menatap pria di hadapannya, meskipun dia memiliki aura yang luar biasa. Tetapi dia belum mencapai tingkat dewa abadi dan hanya berada di alam keabadian kaisar. Meski begitu, kekuatan keabadian kaisar juga sudah cukup mengesankan karena dia berada di alam keabadian kaisar abadi tingkat ke-8. Dan dengan kekuatan seperti itu, dia dapat menciptakan sekte papan atas. Betianli, apakah Anda pernah mendengar tentangnya? Xiaoyan bertanya lagi, karena dia masih ingat permintaan terakhir senior Betianli. Bagaimanapun dia adalah meteornya yang telah membantunya. Master Aula 10.000 iblis membungkuk dan menggaruk-garuk tubuhnya di hadapan Xiaoyan, karena dia merasakan kekuatan Xiaoyan yang siap menghancurkannya. Betianli, saya tidak tahu. Master Aula 10.000 iblis menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, mata Xiaoyan sedikit menyipit, kemudian dia menggunakan jiwa alam kekosongannya untuk langsung mencari jiwanya di udara, yang membuat tubuh Master Aula 10.000 iblis gemetar. Namun Xiaoyan tidak menemukan Tianli pada Master Aula 10.000 iblis, yang membuat Xiaoyan sedikit mengernyit. Sepertinya Anda sekarang sudah menjadi jauh lebih kuat. Sebuah suara yang familiar namun asing tiba-tiba terdengar, sehingga langsung mengejutkan Xiaoyan. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap sosok gadis cantik berambut ungu di hadapannya dan memanggil nama dokter peri kecil yang sekarang agak asing itu. Mendengar Xiaoyan memanggil namanya, dokter peri kecil itu tersenyum. Dengan ekspresi wajahnya yang seperti bertemu teman lama, seolah-olah semua perasaan terhadap Xiaoyan telah lama memudar. Anda juga tak kalah hebat dari tubuh racun mengerikan Anda. Setelah tumbuh hingga titik ini, tak seorang pun di wilayah Anda yang bisa menandingi Anda. Tatapan Xiaoyan langsung melembut dari ketegasan sebelumnya. Apakah Anda bertanya tentang Betianli? Saya tahu pemilik aula 10.000 iblis Betianli sebelumnya telah terbunuh karena... Xiao Yixian berkata perlahan, sekarang dia bukan lagi wanita polos seperti dulu. Karena selama bertahun-tahun dia mengembangkan sikap dingin dan acuh tak acuh yang unik. Mungkin hanya saat menghadapi Xiaoyan, dia tampak mudah didekati. Dia terbunuh? Xiaoyan bingung. Saya kira Anda membunuhnya, karena orang yang membunuhnya mengendalikan api dan melenyapkan pemilik sebelumnya kalnya dengan satu gerakan. Xiao Yixian melanjutkan. Mendengar itu, mata Xiaoyan dipenuhi dengan kebingungan. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan koridor abadi di lantai 15 pagoda roh kekosongan Xinchen? Tapi saya tidak memiliki butian jin, dan saya juga tidak bisa menggunakan koridor abadi untuk membunuh Master Istana 10.000 iblis. Karena dengan kekuatan saya saat ini, mengapa saya perlu menggunakan koridor abadi? Jadi siapa yang telah membunuh Master Istana 10.000 iblis sebelumnya? Memikirkan hal ini dan merasakan kejadian itu tidak ada hubungannya dengannya, Xiaoyan segera menarik kekuatan jiwanya, sehingga Master Istana 10.000 iblis gemetar dan jatuh ke tanah. Tatapannya kosong, adapun mengapa Betianli terbunuh, Xiaoyan merasa itu tidak lagi penting. Karena seiring berjalannya waktu, Xiaoyan juga menyadari bahwa bahkan apa yang disebut kebencian pun dapat sirna, bahkan karma pun dapat dilarutkan. Penguasa aula 10.000 iblis pasti akan trauma jika jiwanya digeledah, terutama karena Anda telah menggeledah jiwa dengan cara yang begitu brutal.
Tiba-tiba suara Xiao Yixian menyadarkan lamunan Xiaoyan. Sekarang dunia sensi sedang menghadapi masalah invasi antara dunia dan sekarang Anda telah tumbuh lebih kuat. Jadi apakah Anda bersedia berjuang untuk dunia ini? Pada saat ini Xiaoyan tidak lagi berkutat pada masa lalu maupun perasaannya. Bagaimanapun setelah dia melepaskan masa lalunya, dia hanya bisa menatap masa depan. Jadi Xiaoyan menatap dokter peri kecil dengan serius dan bertanya, Anda pasti sudah mendengar tentang dunia Taisu yang menyerang sensi. Sekarang, aula 10.000 iblis ini akan membutuhkan pemimpin yang bijaksana mulai sekarang. Dan mereka semua akan bertarung di bawah perintah Anda. Jadi saya ingin tahu, apakah Anda bersedia menjadi penguasa baru aula 10.000 iblis? Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.